ini pendeta Jack sekarang ini dulu Jack Ikomo tidak pernah dapat mata uang di tangan saya. Tanda tangan uang tidak ada. Bulan berikut tanda tangan uang tidak ada. Berikutnya begitu hampir berapa 10 tahun. Mengapa begitu kira-kira? Ada yang bisa jawab? Karena kehidupan. Mengapa? Pendeta Jack Ikomo dulu itu kerja di kantor pos, tapi tidak pernah dapat gaji. Dia di bendara tanda tangan, dan uang di amplop itu tidak ada. Mengapa? Karena Tuhan, rencana Tuhan lain. Haleluya, karena pendeta Jack Ikomo itu pemabuk kaliber orang ke dalam negeri Jayapura. Haleluya. Jadi semua tiada hari tanpa minum kehidupan saya dulu. Tiada hari tanpa minum, tiada detik tanpa rokok. Jadi di seluruh tanah Papua pernah jadi tren. Saya di kantor pos itu loket Tabanas dan Wesel Pos kirim uang dan terima uang tabung. Baru di situ saya ambil Kansas, itu rokok Kansas, ada di Samsu itu. Jadi saya beli satu sambung sampai di atas, asal dia keluar di atas. Jadi tren itu seluruh Papua terkenal. Jadi rokok itu sambung. Jadi luar biasa. Setiap harinya tiada hari tanpa botol, tiada detik tanpa rokok. Ini luar biasa. Jadi saya tadi bilang saya tanda tangan saja itu karena apa? Karena semua kios yang ada di kantor pos Jayapura sekitar itu saya bon semua. Luar biasa. Saya dikasih nama oleh seorang misionaris yang namanya Tuan Pos. Tahu kah? Sudah dengar sejarahnya kah? Walter Pos. Sekarang pakai nama sekolah teologi di Jayapura dan Tapioca juga Walter Pos. Itu pendeta pertama yang masuk di Enarotali. Setelah pendeta masuk di Enarotali, 15 tahun kemudian saya dilahirkan di Enaro. Lalu saya punya orang tua. Waktu bapak orang tua saya sekolah gitar saya dibawa ke gereja untuk sumbangan kepada Tuhan, anak pertama dari gereja Kini Seantero Tanah Papua, persembahan kepada Tuhan. Haleluya, luar biasa. Kalau anak pertama itu mungkin malamnya Tuhan Walter saya, haleluya, beri tepuk tangan. Yesus penjaga Israel, sekarang penjaga Papua. Jadi penjaga Papua, saya punya ministry. Satu hati berdoa berkati tanah Papua, sahabat Papua ministry. Saya punya pelayanan, jadi berdoa untuk Papua. Jadi duta Kristus untuk melaporkan semua yang terjadi di bumi kepada kerajaan surga di sini di tanah Papua. Perang juga ada perang, di Pania ada masalah, di Timika ada masalah Tuhan. Generasi di Merwa dia sedang begini semua, mahasiswa sedang begini semua, lapor kepada Tuhan. Ini namanya duta. Duta itu artinya kerajaannya di surga. Kita ada di sini. Amin. Kita sudah tahu tuh. Duta itu dari kita dari Indonesia mungkin pasang di Belanda kah? Dan semua yang terjadi di Belanda lapor kepada Jakarta karena dia duta dari Indonesia. Seperti itu. Jadi kita hamba Tuhan dan duta Kristus. Apa yang terjadi di bumi kita lapor kepada di atas. Jadi luar biasa. Jadi duta Kristus. Jadi pada waktu itu Tuan Pos kasih nama Yehezkiel, dipersembahkan sebagai anak pertama, tapi jalan ceritanya setelah berapa tahun singkat ceritanya bapak saya pindah polisi di Monemani. Di Monemani saya masuk SD kelas 0 sampai tamat kelas 6 di Monemani. Setelah itu kami dikirim ke Jayapura, sekolah pater, seminari Santo Paulus di Jayapura. Lalu kami testing, saya juga ikut lulus dan dikirim sekolah pater di Jayapura. Dan sampai di Jayapura, di asrama seminari itu ada Jack Mote lagi. Jack Mote, dia di bawah, saya di atas. Jack Mote di bawah, Jack Ikomo di atas. Dia kakak kelas saya, dia ketua asrama juga. Akhirnya Jack Mote ini dia jadi pastor
baru sudah meninggal. Tapi jadi kamu jadi pendeta sekarang masih. Ini perpisahan yang luar biasa. Tuhan anak-anak itu sedikit riwayat kehidupan saya hari lalu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya luar biasa. Ya dulu saya orang yang rusak belok kiri, belok kanan, miras, mabuk, segala macam, semua macam dosa itu sudah ada di situ. Tapi luar biasa, Tuhan sudah tangkap. Tuhan sanggup merubah riwayat kehidupan manusia. Dan para laku menjadi laku, dan rusak dapat diperbaiki. Amin. Haleluya. Lalu saya hampir mau mati karena setiap hari miras dia merusak saya punya jantung, hati, semua. Baru saya jadi tinggal tulang-tulang. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus sudah jamah sembuhkan saya. Ini luar biasa. Tuhan perbaiki saya. Tuhan luar biasa. Tuhan perubahan ajaib terjadi dalam kehidupan saya. Ini Tuhan itu sanggup merubah riwayat kehidupan manusia. Luar biasa. Tuhan baik. Tuhan sanggup. Dulu saya menuju ke neraka, tapi sekarang menuju surga. Luar biasa. Dapat surga itu yang penting sementara hidup ini. Yang lain-lain nomor 100, nomor 200. Tapi dapat surga itu penting. Jadi puji Tuhan, luar biasa. Saya hampir mati rasanya dulu, hampir mati, tinggal sapu lidi tulang ini, seperti ini, sapu lidi sudah, tinggal tulang saja. Tapi Tuhan sudah pulihkan, tapi dan Tuhan memberkati saya luar biasa. Setelah saya tinggalkan segala jenis dosa, segala macam perubahan ajaib terjadi dalam kehidupan saya serahkan hidup saya antaranya kepada Tuhan. Setelah saya serahkan hidup saya antara kepada Tuhan, luar biasa, saya diberkati oleh Tuhan. Carilah kerajaan dulu, maka sekaliannya akan ditambahkan. Tadinya saya hampir bingung, pusing, frustrasi. Perubahan ajaib terjadi. Perkara-perkara lama selamat jalan. Perkara-perkara baru dari sana menghiasi kehidupan saya. Ketika saya tinggalkan botol, tinggalkan keinginan perempuan, saya diberkati secara sempurna. 7 tubuh, jiwa dan roh. Tubuh, jiwa dan roh. Tiga-tiga diberkati oleh Tuhan. Tubuh saya, jiwa saya, roh saya diberkati oleh Tuhan Yesus. Setelah perubahan ajaib terjadi, setelah saya sadar, bertobat, buka hati, terima Yesus, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Luar biasa, hidup diberkati oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak pernah menipu. Cari dulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan. Oh luar biasa Tuhan Yesusku, luar biasa hebat. Setelah perubahan ajaib terjadi, semua yang cari, dia sendiri datang. Saya tidak cari, tapi dia sendiri datang. Semua uang dia sendiri datang, fasilitas dia sendiri datang. Karena saya cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Lalu saya diberkati lagi kemana-mana saya antara dunia ini. Lalu ada orang pertama Papua yang injak Israel lagi. Oh luar biasa. Orang Papua pertama yang injak di Israel lagi dari negeri orang Koteka, dari pedalaman tanah Papua, Yehezkel Jeki Komo namanya injak. Lalu doa pertama Allah kuasa melakukan segala perkara di kota New York, kantor PBB lagi. Ini luar biasa. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, yang bodoh jadi pintar, yang kurang hikmat Tuhan kasih hikmat gara-gara tinggalkan segala jenis dosa. Dosa itu memblokir segala yang baik-baik, segala yang indah-indah, segala yang mulia-mulia, semua kepintaran-kepintaran yang hebat itu dosa memblokir. Amin. Hidup saya lama dulu dosa memblokir hal-hal yang baik. Saya sakit sampai kurus setengah mati. Hidup frustasi dan lain sebagainya. Karena dosa memblokir hal-hal yang baik.
dari hidup saya. Tapi setelah saya benci dosa, tinggalkan dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Yerusalem, luar biasa. Semua berkat itu menyertai saya. Yesus itu luar biasa. Amin. Yesus itu sahabat orang berdosa. Yesus sayang orang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia itu bukan cari orang benar, orang yang kaya, orang yang hebat, luar biasa, tidak. Tapi khusus spesial, Yesus datang tuh mencari orang berdosa seperti saya dengan engkau kita sekalian. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu nomor satu. Harus di nomor satu kan dalam hidup ini. Amin. Firman Tuhan Matius 6:33 itu berkata apa? Cari dulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan. Cari dulu Tuhan, Yesus dulu, Tuhan dulu, firman Tuhan dulu. Semua yang engkau butuhkan, Tuhan akan adakan. Tuhan akan tambahkan saja, bukan ciptakan. Tuhan tidak cari-cari. Anak ini minta ini jadi mana dia? Mana tidak ada. Semua sudah ada. Dia tinggal geser saja. Cari dulu, maka sekaliannya akan ditambahkan. Semua sudah ada. Semua yang dicari oleh engkau dan saya, semua ada sama Tuhan. Amin. Kau cari kepintaran, semua ada sama Dia. Kau cari semua sarana prasarana, sponsor, semua ada sama Dia. Cari Dia dulu. Amin. Intim dengan Dia dulu. Erat dengan Dia dulu. Senangkan Tuhan dulu. Maka sekaliannya akan ditambahkan. Itu firman Allah. Tadi dia menipu itu. Tidak pernah firman Tuhan tidak menipu. Pada saat saya tinggalkan semua dan segalanya. Pada saat saya buka hati terima Yesus. Semua datang. Berkat datang. Saya melayani hampir 15 tahun di pedalaman tanah Papua. Di kepolisian daerah tertentu. Waktu tidak ada jalan kaki. Banyak ketinggian. Dari pagi matahari terbit sampai terbenam itu. Begini terus saya ketinggian. Kami tim 12 orang. Begini, ini alat proyektor film juga ada. Gitar juga ada, pakaian yang mau bagi-bagi di sana juga ada. Semua kami 12 orang pikul semua. Bensin ada, proyektor film ada. Baru dari pagi kami start begini. Pertama-tama kami bikin rakit setengah mati. Supaya bikin rakit itu menyeberang kali. Setelah menyeberang kali jam 5 sore bikin tenda, bikin terpal tenda. Terus malam kami tidur, kami dikeroyok oleh nyamuk. Pagi sampai sore sampai pagi dikeroyok oleh nyamuk, tidak bisa tidur sampai pagi. Pagi bangun kami mulai start dari jalan di bawah pohon daun-daunan itu piaya. Jalan begini, luar biasa. Kami dihantam lagi, lintah darat, dihantam dari kiri kanan semua. Jadi dari jam 6 sampai siang sampai sore itu begini terus, begini terus. Ini lintah mendarat tubuh waktu pelayanan di sana. Begini jam 12 saya lihat semua loyo, coba darah lihat darah keluar semua lintah. Dia bisa. Kamu berhenti dulu. Kamu lihat di sana siapa itu? Lintah yang mana? Di sana ini. Mana? Itu ada di atas. Itu. Tuhan Yesus sedang bersalib di atas kayu salib. Coba bandingkan dengan darah engkau. Semua darah sudah dituangkan demi menebus. Engkau darah yang kecil. Jadi berubah, suasana berubah, sukacita muncul. Lanjutkan dulu sampai ke tempat pelayanan. Ini luar biasa. Jadi puji Tuhan, luar biasa anak-anak yang hebat. Harus intim dengan Tuhan. Kita baca dulu ayat yang mana tadi kertas. Haleluya, kasih satu. Ini nasihat saya untuk mahasiswi generasi muda tanah Papua saya. Ini tulis beberapa ayat ini. Coba ayat dari Paniai baca. Yang Paniai saja baca yang nomor 1. Di sini saja nanti baca Alkitab ya. Baca di sini saja.
Alkitab, biar tidak apa Alkitab juga. Yang Paniai, mahasiswa di Paniai. Ayat apa yang nomor 1 di sini, tolong baca. Nomor 1, adalah 1, 2, 3. Ya, ingatlah akan penciptamu. Siapa yang menciptakan saya dan engkau? Amin. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ini pada masa muda, seperti mahasiswa-mahasiswi, ingat pencipta. Kalau tidak ingat penciptamu, engkau gagal hidupmu di tengah-tengah dunia. Tidak bisa sampai sasaran, tidak bisa sukses, tidak bisa goal. Sebabnya pemuda-pemudi orang asli Papua di atas tanah Papua, anak-anak muda, generasi yang sisa dari yang tersisa yang ada di ujung bumi Papua harus ingat Tuhan. Amin. Ini generasi ini hancur-hancur ini menuju punah, hampir mau habis ini. Apalagi kalau generasi tidak cari Tuhan lagi, punah sudah habis selesai. Habis cari Tuhan dulu supaya Dia menyelamatkan kita. Generasi muda harus ingat Tuhan. Tadi firman Tuhan Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan dulu, maka semua akan ditambahkan. Amin. Kamu punya masalah dosa itu kecil. Amin. Siapa bilang dosa itu besar? Dosa itu kecil. Ini lihat, ini apa? Sudah Selesai. dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Hanya dosa itu tinggal mengaku saja, Tuhan saya ini anakmu. Saya ini Linda Mote, Tuhan ampuni saya berdosa. Saya Vivian Mote, Tuhan ampuni saya berdosa. Siapa lagi saya belum tahu nama yang dua ini saya dicari. Serina. Ya, kasih tahu saya. Tuhan ampuni saya. Tuhan ini saya. Tuhan akan mengasihi dan mengampuni. Amin. Amin. Semua sudah selesai, dosa sudah selesai. Jadi anak-anak mau benci dosa, tinggal ampuni datang kepada Yesus. Yesus bilang apa? Matius 11:28. Marilah kepadaku. 1, 2, 3. Marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus, Dia memanggil orang yang susah, orang yang berbeban berat, orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang rusak, orang-orang yang tidak laku. Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu berbeban berat. Semua kamu yang tak laku, semua kamu yang tidak dikunjungi oleh siapa-siapa, mari kepadaku. Tuhan Yesus bilang, datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Amin. Tuhan menyelesaikan semua susah kita, semua masalah kita, semua beban-beban kehidupan kita, beban-beban kuliah kita, beban-beban kehidupan kita sehari-hari. Coba baca nomor kedua. Yesaya 3 ayat 4 itu baca. Dari dia coba baca. 1, 2, 3. Aku akan mengangkat pemuda dari Aku akan mengangkat pemuda, pemudi menjadi pemimpin mereka dan anak-anak memerintah atas mereka. Jadi kamu bakal pemimpin masa depan. Masa depan. Bukan biasa-biasa. Kamu anak-anak yang hebat dan luar biasa. Papua kamu punya. Kamu yang akan mewarisi negeri ini. Tanah Papua, Mewodide, Papua Tengah, Dogi Aidea, Pandia. Kamu yang akan mewarisi negeri itu. Amin. Luar biasa. Itu sebabnya jangan main-main waktu. Jangan buang-buang semua segalanya. Harus tertibkan hidupmu. Atur hidupmu. Tuhan mengasihi. Tuhan menyayangi. Kamu adalah pemimpin-pemimpin masa depan di Mewodide, di tanah Papua. Dan datang kepada Tuhan. Tuhan akan membuat kamu luar biasa.
ayat nomor ketiga. Coba dulu ayat ada baca. Yang ketiga dulu ayat ada kata paniai. Paniai baca 1, 2, 3. Ya, mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Ini Roma 12 ayat 1. Di sana berkata, karena kamu adalah pemimpin-pemimpin masa depan yang akan mewarisi negeri. Saudara-saudara, pemuda-pemudi, negeri orang koteka, mahasiswa-mahasiswi, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Haleluya. Mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Tubuhmu itu serahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang tidak senang diberkati oleh Tuhan? Siapa yang sekarang senang diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan. Ya, luar biasa. Semua kita, semua anak-anak senang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Tubuh engkau, tubuh saya, tubuh anak, perempuan, laki-laki itu adalah tempat kediaman Tuhan. Amin. Amin. Tempat Roh Kudus tinggal. Tuhan mau melakukan perkara yang indah mulia lewat tubuhmu. Itu sebabnya persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Banyak di Mewodide itu banyak generasi. Sekarang angkatan Bengkok, Papua angkatan Bengkok, Mewo angkatan Bengkok. Miras luar biasa. Miras, judi, tabel, ganja, narkoba penuh di Mewodide. Bagaimana masa depan Mewodide? Masih ada kata hadis ini. Sebuah generasi ini sudah dihancurkan oleh miras ganja. Kasihan. Mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Kamu dengar firman Tuhan, ini luar biasa. Kamu masuk kamar sendiri, berdoa menangis. Jangan jual mahal air matamu. Amin. Amin. Menangis masuk kamar. Tuhan, inilah anakmu. Kasih tahu namamu kepada Bapamu yang di surga. Bapamu di surga mendengar doamu. Katakan, Tuhan, Bapakku yang di surga, saya ini orang berdosa, tapi Bapa engkau luar biasa. Engkau sudah kirim Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bagi dosa saya. Begitu masuk. Tuhan menyayangi engkau. Tuhan mengampuni engkau. Lalu Tuhan menyucikan seluruh hidupmu oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Seperti itu yang Tuhan lakukan kepada saya lagi. Waktu saya berdosa, saya datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya sudah bengkok. Saya sudah rusak. Saya sudah hancur-hancur di dunia narkotik, di dunia diskotik, di dunia segala macam. Belok kiri, belok kanan. Tuhan, saya datang. Karena Tuhan Yesus bilang sama saya, marilah kepadaku, hai anakku Yesus kerjaki kamu. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan mengampuni engkau. Aku akan menyucikan dosamu. Datang kepada saya. Tidak boleh ke tempat lain. Kepada saya saja. Dan saya datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia mengasihi saya. Dia mengampuni saya. Dan dia menyucikan, membersihkan segala dosa saya oleh darah Tuhan Yesus. Dan saya sekarang menjadi anak Allah. Surga sudah harga mati milik saya sekarang. Amin. Haleluya. Surga sudah milik saya. Saya mengucap syukur. Tuhan bawa saya ke umur yang 70. Hari ini 70 tahun 117 hari di kota Manokwari. Tanggal 7 Mei. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Sore malam hari ini saya ada di tengah-tengah di depan
anak-anak saya yang hebat, yang luar biasa, yang dikasihi oleh Tuhan. Orang lain tidak sayang kamu, amin. Amin. Atau ada orang yang lain yang sayang pasti. Sayang ada pasti. Orang tua ada, kakakmu ada, mama ada, bapak ada. Tapi lebih luar biasa itu. Tuhan Yesus saya, Tuhan cinta kamu semua, amin. Kalau saya dikasih oleh Tuhan, saya akan satu toko di Bia, Megaria minuman. Toko tidak ada dengan teman-teman. Di Sorong lagi ada Megaria, habiskan. Habis minum mabuk luar biasa. Hancur-hancur di kota. Tapi Tuhan sudah mengasihi saya. Pada waktu saya mempersembahkan, saya antero hidup saya kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan sudah tercurah kepada saya. Begitupun anak-anak. Kalau anak-anak mahasiswa-mahasiswi di sini mencari Tuhan, pasti Tuhan sayang anak-anak. Tuhan mengasihi anak-anak. Tuhan mengampuni anak-anak dan Tuhan memandikan anak-anak dengan darah Yesus Kristus. Amin. Luar biasa. Coba lihat anak yang terbilang. Kalau kita baca riwayat anak yang terbilang itu, ada seorang kaya itu dia punya anak. Dua anak. Yang bungsu itu dia minta segala kekayaannya. Dia mau merantau ke negeri yang jauh, tinggalkan orang tua. Pada di situ perusahaannya besar, karyawannya banyak, tapi anak yang satu ini dia minta segala kekayaannya, warisannya. Lalu dia pergi ke satu negeri yang jauh. Dia pergi ke negeri yang jauh di sana. Dia ketemu satu kota luar biasa. Kota yang penuh ramai, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keramaian, penuh dengan kesenangan. Dia punya uang, dia full semua, bank juga ada semua. Dia tidak susah. Dia sampai di sebuah kota itu di sana. Lalu dia bersenang-senang di sana. Nikmat di sana. Di sebuah kota itu, kota rantauan itu. Lalu semua kekayaan. Semakin hari banyak kawan yang sudah menemani dia. Setiap malam diskotik, ramai-ramai di sana. Satu malam, uang sedikit keluar. Dengar lagi, ada satu teman yang baru datang di kota kita. Mari kita ke sana. Banyak teman-teman datang lagi sama dia. Dia habiskan uang. Begitu terus sampai berapa lamanya di sana. Akhirnya uang habis. Dan saat uangnya habis, tidak ada di rekening juga. Kelaparan melanda di negeri itu. Lalu dia kaya ulubi, kaya tutu karena dia lapar. Mengerti kaya ulubi, kaya tawai-tawai karena dia lapar. Kelaparan melanda. Dengan anak ini dia cari tempat tutup. Dia dapat uang untuk membeli makan. Dia cari dan cari. Cari dan jadi pekerjaan tidak dapat. Dan ada satu orang dia topik. Ya, saya minta pekerjaan. Saya tidak ada pekerjaan. Saya hanya babi-babi saja. Kalau mau jaga babi boleh masuk. Tidak apa-apa, saya bekerja di kandang di sini. Jaga babi. Jaga babi. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini dia jaga babi. Ini anak orang kaya ini. Bapak yang kaya ini. Dia di rantauan. Habiskan uang. Dengan perempuan-perempuan di sana. Dia berlap-lap dan minuman keras di sana. Setelah itu, akhirnya dia jatuh miskin. Dan orang kaya itu dia terima ada babi. Dia masuk. Gagal di situ. Seketika dia gagal, perutnya dia minta mengamuk, lapar luar biasa, sampai mati, pusing. Dia ambil ampas itu mau jadikan makanan. Dan detik itu juga dia ingat kembali. Oh, saya punya orang tua di sana yang saya tinggalkan itu. Saya punya orang tua kaya. Orang upah pengerja saja mereka tidak lapar. Saya punya bapak kasih makan mereka kenyang-kenyang. Tapi saya di sini masih mati kelaparan. Saya melarang. Saya ingin makan makanan babi di sini. Dia ingat orang tuanya kembali. Lalu apa? Dia langsung sadar. Tinggalkan semua itu. Saya harus kembali ke bapak saya. Saya harus kembali ke ayah saya yang saya tinggalkan di sana itu. Lalu dia bikin apa yang dia akan buat, kata-kata apa yang dia buat setelah ketemu dengan saya akan bilang, Bapak saya sudah bersalah kepada Bapak di surga dengan Bapak. Kasih pekerjaan saya di jaga-jaga di kandang-kandang Bapak.
Dan dia bangkit kembali. Lalu dia kembali pulang. Saya akan katakan, ampuni saya sudah bersorak kepada Bapa dan kepada Bapa di surga. Ini hanya itu saja. Begini dia pulang. Dia pulang begini. Dia sampai karena ada rumah itu kelihatan. Begini seperti ada pantua satu. Dia begini. Dia lihat. Dia semakin hari semakin dekat. Semakin hari semakin dekat. Begini, dia lihat begini, pantua itu. Dia perhati. Ini siapa? Ini anak saya yang dulu hilang tahu. Siapa? Ya, langsung dekat. Dia datang. Ini bapaknya dia. Oh ini anak ini compang camping. Tidak ada model anak muda. Tidak model sekali ini. Compang camping. Kurus. Datang. Mungkin ini anak saya kan? Sudah setelah dekat. Ya anak saya. Bapaknya langsung datang. Peluk anaknya. Lalu anaknya bilang, Bapak minta maaf. Saya sudah bersalah kepada Bapa dan Bapa di surga. Tidak, engkau sudah dapat. Kau sudah terhilang tapi engkau sudah datang. Dia perintahkan anak buah. Kita bikin pesta. Malam ini kita bikin pesta. Anakku yang terhilang sudah kembali ke rumahnya. Ini luar biasa. Lalu malam ini pesta besar. Karena anak yang sudah lama hilang itu sudah kembali. Dia sudah hancur di kota di sana. Compang camping di sana. Ampas makanan jadi makanannya dia. Tapi hari ini dia kembali kepada bapaknya. Lalu bapak berpesta-pesta sebab anaknya yang terhilang itu kembali kepada bapak. Hari ini banyak pemuda-pemudi di tanah Papua yang hilang-hilang dari Tuhan. Hilang-hilang. Pesta pora dalam dunia kebabukan, dunia pendidikan, dunia narkotika, dunia ganja, dunia miras, dunia seks bebas, segala hilang-hilang. Hilang-hilang. Tapi Bapak dia tetap tunggu. Dia tunggu. Dia mengasihi. Tuhan mengasihi. Kalau hari ini anak-anak muda tanah Papua kembali tinggalkan semua kesenangan dunia, keramaian dunia, kenikmatan dunia, kesenangan dunia, kesedapan dunia, kembali kepada Bapa. Bapa dia terima anak-anak. Ini cukup kita. Dulu terjadi kamu hilang-hilang, hancur-hancur di lembah-lembah dosa. Waktu ketika saya kembali, Tuhan terima saya. Waktu saya bertobat itu, surga bersuka cita. Surga bersuka cita luar biasa. Satu orang yang sudah terbulan didapatkan kembali. Kalau hari-hari ini, kalau anak-anak kembali kepada Tuhan, tinggalkan semua yang mengikat engkau. Setan punya rencana yang luar biasa buat anak-anak muda di tanah Papua. Setan punya rencana buat anak-anak muda itu apa? Rencananya semua dia mau ikat dengan narkoba, ganja, miras, semua bawa ke neraka, kepada kehancuran. Tapi upah dosa adalah maut. Roma 6:3. Upah dosa adalah maut. Tuhan membawa. Tapi bukan anak-anak di sini. Anak-anak kamu, mahasiswa-mahasiswi, Lubia, Dia, Pania, yang ada di Manokwari itu. Anak-anak yang hebat dan anak-anak yang luar biasa dan anak-anak yang sangat dicintai oleh Tuhan. Amin. Luar biasa. Tuhan saya. Haleluya. Katakan Tuhan cinta saya. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengampuni saya. Surga itu milik saya. Neraka itu milik setan. Ini tepuk tangan yang meriah. Engkau orang anak-anak yang luar biasa. Tidak boleh orang lain anggap engkau rendah. Engkau itu tidak ada artinya, tidak ada modal, tidak. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Ayat 4 itu sama-sama berkata, nomor 4 itu. 1, 2, 3.
Timotius pasal 4 ayat. Beri tepuk tangan yang meriah buat ayat ini. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Engkau anak-anak yang luar biasa. Engkau anak-anak dari Paniai, dari Jayai, dari Dogiai, dari Mafia, dari Piai, dari Nabire. Semua kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Tapi orang lain menganggap engkau rendah. Bila setiap hari engkau narkoba, miras, ganja, togel, juli kau tak laku itu. Itu sampah. Itu sampah itu. Kau mahasiswa bukan sampah, itu orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan dengar dengan tipuan dari setan itu. Tipuan dari setan, dia kasih nikmatnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Enaknya luar biasa. Luar biasa. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mau kehancuran. Amin. Dan dia akan blokir semua yang baik-baik. Semua yang indah-indah. Dosa itu dia memblokir. Surga juga tutup. Tutup mati. Orang yang berdosa. Dia memblokir. Berkat-berkat juga dia memblokir. Coba. Waktu saya berdosa terus. Kulit saya seperti sapu lidi. Tinggal tulang saja. Tapi setelah saya lepaskan semua yang memblokir kehidupan saya dosa. Luar biasa. Berkat mengalir limpah, berkat tubuh, berkat jiwa, berkat roh mengalir dalam kehidupan saya secara limpah. Sehingga hari ini boleh ada seperti sekarang ada ini. Ini bukan karena kuat, gagah, hebat, tapi hanya oleh kasih kemurahan Tuhan. Amin. Boleh ada sore ini bisa bertemu dengan anak-anak yang luar biasa. Luar biasa. Namanya siapa ini? Ya. Dan saya berharga di mata Tuhan. Ini pemusik siapa ini? Abimelek siapa? Beri tepuk tangan yang meriah buat Abimelek. Dia berharga di mata Tuhan. Kalau kita anak siapa? Ya? Tangan. Beri tepuk tangan buat gereja. Dia anak yang berharga. Luar biasa. Katakan saya juga anak yang berharga. Katakan.